Halo sahabat pemasyarakatan, selamat datang di podcast Voice of Corrections. Let's talk about corrections. Tunggu dulu, aku disclaimer dulu ya. Perkenalkan sebelumnya, namaku Hana. Saat ini aku bekerja sebagai National Program Associate di United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC Indonesia. Nah, hari ini aku berkesempatan untuk taking over podcastnya Voice of Corrections. Dan tema kali ini tuh menarik banget. Jadi kalau teman-teman lihat gedung di belakang aku, saat ini aku udah berada di kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di Tangerang. Hari ini kita akan ngebahas serba-serbi tentang perkuliahan di Poltekip di Tangerang ini. Nantinya aku akan ditemani oleh taruna-taruni yang ada di sini. Penasaran kan? Stay tune ya. Yuk. Halo. Sahabat pemasyarakatan, saat ini aku udah ditemenin sama taruna-taruni dari Poltekip. Nah, halo semuanya, Hai, apa Kak. kabar? Kabar baik semuanya ya? Baik, alhamdulillah. Oke deh, sebelumnya boleh perkenalin diri kalian dulu nggak? Nama kalian, terus angkatannya, sama jurusannya deh. Ya. Silakan, siapa duluan? Izin Kak, saya Taruna Wreda Brilian Pradipta, STB 4320, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Saya berasal dari Jawa Tengah. Oke, halo. Halo sahabat pemasyarakatan, saya Tesalonika Romauli Triputri AJCHAN, STB 4403, Program Studi Teknik Pemasyarakatan. Saya asal Jakarta. Halo sahabat pemasyarakatan, saya Taruna Wreda Teri Urikorisu, asal Manokwari, Papua Barat, STB 4357, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan. Oke, aku jadi enaknya panggilnya siapa nih? Brilian, Ya. Tessa, dan Teri. Ya. Biar lebih enak aku panggilnya gitu aja ya. Iya. Oke deh. Teman-teman di rumah nih mungkin yang belum pernah dengar tentang Poltekip sebelumnya. Boleh nggak sih dijelasin Poltekip itu sebenarnya apa sih? Bisa dijelasin secara singkat? Jadi Poltekip ini merupakan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi dulunya Poltekip ini bernama Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Kemudian tahun 2016 bertransformasi menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan Tessa tadi, bahwasanya Poltekip merupakan salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, Poltekip ini didirikan atas pertimbangan adanya kebutuhan sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan. Nah, selain itu juga Poltekip ini didirikan juga atas perubahan perlakuan pelanggar hukum di Indonesia yang dulunya menganut sistem penjara, sekarang sudah menganut sistem pemasyarakatan. Nah, untuk menjalankan sistem tersebut, ya pastinya harus dibutuhkan sumber daya manusia yang memadahi di bidang pemasyarakatan. Poltekip ini juga memiliki dua kampus. Kampus yang pertama terletak di Gandul Cinere, kampus kedua terletak di Tangerang Tanah Tinggi. Nah, di Poltekip ini juga ada 3 program studi. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Brilian. Ya, tadi kan sudah dijelasin nih sejarah-sejarah dari Poltekip yang sebelumnya dari Akip, terus transformasi ke Poltekip. Nah, kalau di Poltekip sendiri itu ada 3 program studi nih Kak. Oke, Yang apa aja pertama ada program studi Manajemen Pemasyarakatan. Manajemen pemasyarakatan. Apa sih manajemen pemasyarakatan itu? Itu bertujuan untuk manajerial nih. Jadi ketika kita lulus nanti, kita bagaimana memanajerial suatu membuat kebijakan di pemasyarakatan. Kemudian yang kedua ada teknik pemasyarakatan. Teknik pemasyarakatan. Itu lebih ke teknisnya sih sebenarnya. Kalau di lapangan tuh gimana cara mengimplementasi dari kebijakannya. Yang terakhir ada bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan. Aku familiar tuh yang itu. Ya, itu untuk pembinaan dari klien pemasyarakatan sih, gitu Kak. Oke. Kalau kalian sendiri tadi, dari program apa aja tadi? Kalau saya sendiri dari program studi Manajemen Pemasyarakatan. Manajemen Kalau pemasyarakatan. aku teknik pemasyarakatan. Tessa teknik pemasyarakatan. Kalau saya sama kayak Teri, manajemen pemasyarakatan. Oke. Wah, yang perempuan malah yang di teknik pemasyarakatan nih ya. Girl power ya.
Oke, menurut teman-teman, menurut Terry, Tessa, dan Brilian, sebenarnya kelebihan Poltekip ini dibanding sama institusi pendidikan lain tuh apa sih? Terus aku juga kepo nih satu lagi, alasan kalian dulu daftar ke Poltekip ini tuh apa gitu? Apa karena seragamnya keren-keren nih, kayaknya gue bakalan kelihatan gagah banget pakai seragam atau cantik banget gitu? Atau karena taruna-tarunanya cantik-cantik gitu ya? Nah, kira-kira motivasi kalian tuh apa sih? Oh, gini. Kalau dari saya sendiri, Kak, saya tahu Poltekip itu malah dari kakak kelas saya dulu waktu SMA. Jadi ada abang-abang saya sekarang di Dijen Pas, ya angkatan 53. Jadi kemudian saya cari tahu nih, apa sih Poltekip? Terus gimana sih prospek kerjanya? Terus gimana solidaritasnya? Kemudian saya akhirnya mendaftar nih di tahun pertama. Namun karena Tuhan belum berkehendak mengizinkan, saya gagal tahun pertama. Oh, terus coba kemudian lagi. saya belajar lagi, saya latihan lagi. Tahun kedua alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Nah, kenapa sih saya malah tetap di Poltekip? Karena saya melihat prospek kerjanya nih, ada di UPT, di seluruh Indonesia tuh ada nih UPT pemasyarakatan. Ada Lapas, ada Rutan, Rubasan, Bapas. Itu di seluruh Indonesia ada. Pasti kan banyak nih prospek kerjanya, pasti karirnya meningkat. Itu. Terus waktu SMA juga saya melihat, seragamnya bagus ya. Pasti, kalau saya pakai jadi bagus nih, keren nih, gitu. Pasti dilihat orang lain, keren banget nih pakai seragam, gitu sih. Paling kalau alasan saya milih Poltekip itu sih, Kak. Oke, jadi karena prospek kerja sama Iya. jadi good looking gitu ya. Kalau kampus lain misalnya saya kan di kampus cuman kaos sama celana jeans gitu ya. Keren-keren emang sih. Kalau Tessa sama Terry gimana? Kalau aku sama, kurang lebih sama kayak Brilian. Aku tahu Poltekip itu dari senior aku waktu SMA. Aku ngeliat kayak keren juga nih cewek berseragam, rambutnya bondol gitu kan, kayak ada sesuatu yang menarik gitu kan dari dirinya. Terus kenapa pilih Poltekip itu karena tahu nanti setelah lulus itu nanti langsung 3A kan Kak, itu setara perwira kan. Nah, sedangkan senior-senior yang dulu mungkin masih 2C. Jadi kayak apa ya? Untung banget gitu loh kalau masuk Poltekip udah langsung 3A gitu kan. 3A boleh dijelasin nggak kalau teman-teman yang masih belum familiar 3A itu apa sih? Golongan 3A tuh setara perwira. Setara perwira, oke. Setara lulusan Apple lah ya. Oke. Kalau Terry sendiri? Baik, kalau saya sendiri itu, saya mengetahui Poltekip ini karena dari sosialisasi ya. Karena kebetulan saya kan berasal dari formasi PNS, Pegawai Negeri Sipil. Oh, oke. Nah, waktu itu saya mendapatkan sosialisasi dari kantor wilayah. Nah, di situ saya tertarik nih sama Poltekip karena yang pertama bahwa Poltekip ini adalah salah satu kedinasan yang pendidikannya gratis. Terus kemudian mendapatkan baju seragamnya full gratis. Seperti yang telah kita kenakan di sini, ada rekan Brilian menggunakan seragam PDH. PDH itu apa nih? Baju atribut PDH ini digunakan untuk aktivitas keseharian, untuk mengikuti perkuliahan. Mulai dari hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, dan juga bisa digunakan di hari Jumat. Tessa sendiri menggunakan baju dinas pesiar malam. Nah, ini digunakan khusus untuk ketika IBL, izin bermalam luar. Izin bermalam luar. Jadi gini Kak, kalau di kami itu setiap hari Sabtu itu diizinkan untuk pesiar ataupun IBL. Jadi kan kita seharian nih di asrama nih, dari mulai hari Senin sampai hari Jumat atau Sabtu. Nah, ketika hari Sabtu itu kita diberikan izin untuk bermalam di luar kampus, di luar asrama ataupun pesiar. Nah, kalau kita di luar itu wajib menggunakan seragam. Tetap pakai seragam. Iya, harus pakai seragam dong, karena kan menunjukkan identitas kita nih. Siapa sih Poltekip? Apa sih Poltekip itu? Oke. Nah, selain 3 seragam yang kami gunakan ini, ada beberapa seragam lagi di luar ini. Misalnya ada seragam PDO, pakaian dinas olahraga, pakaian dinas khusus, itu digunakan untuk pada saat upacara-upacara hari besar begitu. Nah, selain keunggulan yang tadi saya sebutkan itu juga, nah perlu diketahui juga bahwa di Poltekip ini itu kita menerima tunjangan ikatan dinas per bulannya. Jadi udah gratis dapat tunjangan. Seragam gratis. Plus dapat seragam gratis yang keren banget kayak gini ya. Oke, nah, itu ya menjadi sebuah ketertarikan juga buat saya untuk selain saya harus bekerja di UPT, tapi saya harus bisa mengupgrade diri saya untuk bisa sekolah di sini. Karena apa ya, ditawarkan fasilitas yang bagus lah
Keren banget. Iya. Tadi bilang dari sosialisasi ya. Iya. Tadi sendiri berasal dari daerah mana tadi? Kalau saya sendiri dari Manokwari, Papua Barat. Wah, keren Iya. banget. Jadi Dari ujung timur Indonesia. Dari ujung timur Iya. Indonesia, bukan cuma daerah Jawa aja ya. Iya, benar. Oke. Jadi di sini tuh Kak, kalau di Poltekip itu di seluruh Indonesia tuh ada. Mau dari Sabang sampai Merauke, dari Kalimantan sampai Bali, Nusa Tenggara, Taruna-taruninya ya? itu ada semua. Makanya di sini tuh budayanya ataupun kesaudaraannya tuh ikat banget. Solidaritasnya banget, iya. Itu Oke. luar biasa sih kalau di sini. Jadi kayak melting pot dari Sabang sampai Merauke, kalian jadi timbul persaudaraan dan solidaritas yang tinggi Solidaritas. justru Iya, di dalam sini. betul. Karena kan beberapa kali kita pernah dengar gitu ya, di sekolah kedinasan lain terjadi beberapa hal yang kurang mengenakan gitu. Tapi kalau di Poltekip sendiri, ini dari pengalaman kalian, ini kalian udah di tahun keempat ya? Tahun keempat, Kak. Nah, kesan-kesannya apa sih selama kalian bersekolah di sini? Terus ada cerita menarik apa gitu? Misalnya mungkin ada yang punya gebetan gitu ya, atau ada dosen killer gitu ya. Boleh nggak sih kita bahas? Boleh, silakan. Kalau saya mengikuti kegiatan salah satunya itu Marching Band di bawah Senat Korps Taruna Poltekip. Nah, jadi saya ini di Marching Band sebagai field commander. Jadi field commander itu yang memimpin sebuah pagelaran musik. Nah, jadi saya sempat dipercayai untuk memimpin paduan suara, dan itu disaksikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Wah, keren banget. Iya kan, itu kayak apa ya, memorable banget gitu loh buat saya. Terus juga pernah juga tampil di depan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, kemudian Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona, kemudian Bapak Sandiaga Uno juga. Jadi apa ya, kayak hal-hal kayak gitu mungkin di luar sana saya belum tentu dapat gitu loh kalau saya nggak masuk Poltekip. Gitu. Keren banget. Tapi memang aku di kampus non kedinasan nggak sampai ditonton sama presiden sih. Belum ya. Serius. Kalau yang lain gimana? Kalau saya sendiri, saya kebetulan menjabat sebagai wakil ketua senat. Oke. Jadi di Poltekip itu ada 3 organisasi nih Kak. Apa aja tuh? Jadi yang pertama ada Badan Perwakilan Taruna. Itu tugasnya untuk menampung aspirasi dari taruna. Apa sih yang dibutuhin taruna? Apa sih mereka tuh pengen apa sih gitu. Jadi mereka menampung untuk diaspirasikan kepada atasan. Kemudian ada organisasi Senat Korps Taruna Poltekip. Senat itu bertujuan untuk mewadahi kemampuan yang dimiliki nih, bakat minat yang dimiliki taruna, diwadahi untuk ditunjukkan ke dunia luar. Jadi kayak misal saya dulu pernah mengikuti lomba sepak bola. Jadi saya ikut tim, kemudian ikut turnamen-turnamen di luar sana. Itu. Terus juga Kemudian ada Kesatuan Polisi Taruna. Salah satunya Terry nih Kak. Nah, gitu. iya. Dulu juga Terry itu mantan Poltar juga. Wah. Poltar itu tugasnya untuk menegakkan kedisiplinan taruna sih sebenarnya. Itu. Jadi selain kalau tadi kan kamu ikutan organisasi Iya. ya, itu di luar pendidikan yang utama. Iya, betul. Jadi semua terwadahi, baik terwadahi. itu talent maupun minat gitu ya. Tapi kalau pengurus berarti harus ini ya, jadi pendengar yang baik. Iya. Kalau yang lain gimana? Kalau pengalaman yang berkesan dari saya sendiri, kurang lebih saya sama dengan rekan Tessa. Kalau rekan Tessa tadi sebagai field commander, kalau saya sebagai di Marching Band itu sebagai stick master pertama. Ulangi stick master satu tim dong Iya, berarti. Iya. Satu tim. Oke. satu tim dalam kegiatan Marching Band. Nah, pengalaman yang sangat berkesan itu seperti yang telah disampaikan rekan Tessa tadi, bahwasanya ketika kami tampil di berbagai event-event itu, kami banyak bertemu dengan beberapa pejabat-pejabat yang apa ya, kami sangat terinspirasi dari pejabat-pejabat itu. Dan ketika kami berada sama-sama dan misalnya ada foto bersama, itu kayak rasanya berkesan sekali gitu. Iya. Memorable ya. Iya, Memorable betul. banget. Nah, selain itu juga saya juga dulu pengalaman yang berkesan bagi saya juga, waktu itu saya mengikuti kegiatan mengikuti organisasi Poltar. Nah, dulu Polisi saya ikuti Taruna itu tadi ya. tingkat 1, iya. Dari tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 3 pertengahan. Nah, itu sangat berkesan sekali karena di situ ya mengajarkan saya secara pribadi bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya mempunyai jiwa kepemimpinan, berkoordinasi yang baik. Pokoknya hal-hal itu saya dapat di Poltekip sini.
Oke, Dan itu sangat berkesan sekali buat saya. masih tetap di luar yang Iya. pendidikan utama, tapi Iya. sangat berkesan. Iya. Ada Jadi lagi mungkin di sini Kak, Poltekip itu ada 3 sistem pendidikan. apa aja tuh? Jadi yang pertama ada pengajaran. Mm-mm. Pengajaran itu kita perkuliahan seperti biasa antara taruna dengan dosen. Sama kayak kampus Iya, pada sebagai kampus pada gitu umumnya. ya. Karena kan kita juga diploma 4, ya kan. Terus selain pengajaran ada juga pelatihan nih. Pelatihan itu gimana taruna itu mengembangkan skillnya. Oke. Dengan dilatih ada namanya training center. Oke. Jadi Itu kayak sama aja misal- kayak ekstrakurikuler Nah, gitu, kayak ekstrakurikuler. kuliah biasa. Terus yang terakhir ada pengasuhan. Nah, kalau di kedinasan itu kan pasti ada namanya senioritas nih. Nah, Kita sering dengar nih ya. iya, apalagi lagi Antara- rame-ramenya kan senioritas nih. Kalau di Poltekip sendiri itu sama sekali tidak ada senioritas yang kekerasan. Oh gitu. Karena kita ada namanya keluarga asuh kan. Keluarga asuh. Apa tuh keluarga asuh? Nah. Aku baru tahu nih. Keluarga asuh itu kita jadi antara senior dan junior. Mulai dari makan pagi sampai makan malam itu duduk satu meja yang sama. Oh, gitu. Mulai dari makan, kemudian ada juga waktu binjastar. Apa tuh Nah, binjastar? binjastar itu adalah pembinaan jasmani dan jasmani taruna. Oke. Jadi ketika ada lari pagi, lari siang maupun lari malam, itu kita senior dan junior itu selalu bersamaan. Oke. Jadi nggak ada tuh namanya kekerasan, pemukulan, perpeloncoan itu nggak ada sama sekali. Nggak ada Kayak sama sekali. abang adik Abang-adik gitu. itu. Heeh. Jadi Kakak adik. sistemnya itu kayak kita senior menyayangi junior Iya. dan junior ya menghormati Menghormati. senior dan menyayangi senior. Menyayangi gitu. dan menghormati. Jadi tidak ada kayak kekerasan ataupun hal-hal yang mungkin berakibat fatal gitu, nggak ada. Oke, bagus banget ya. Berarti mulai dari meja makan pun kalian udah dilatih untuk saling solidaritas Iya. antara senior dan junior. Oke, tadi itu kan pasti banyak banget cerita menarik lainnya ya. Itu kan menurut kalian tentang pengalaman-pengalaman yang berkesan. Tapi kalau tantangannya seputar perkuliahan di sini tuh apa sih kalau menurut kalian dari pengalaman? Kalau aku sih, aku kan dari SMA biasa ya. Nah, aku nih pas masuk ke Poltekip, yang dimana Poltekip itu pendidikan semi militer gitu loh. Jadi agak culture shock gitu loh Kak. Jadi kayak gimana ya? Di sini tuh dari kita bangun tidur sampai merem sampai tidur lagi itu semua ada peraturannya Kak. Itu semua ada di peraturan kehidupan taruna. Jadi kayak menjunjung tinggi kedisiplinan Kak, kedisiplinan, kemandirian gitu Kak. Jadi itu tantangannya sih. Tantangan. Sebenarnya tantangan itu nggak seberapa lah Kak. Dari apa yang kita dapatkan, kita seneng-seneng bareng di sini, kita solid bareng itu nggak ada seberapanya. Nggak ada seberapanya. Iya. Tetap lebih banyak yang menyenangkan Jelas, ya. betul. Jadi ada cerita gitu Kak. Jadi ada cerita. Nah, kalau saya sendiri untuk tantangannya itu kurang lebihnya sama dengan Tessa. Nah, saya kan dari wilayah Indonesia bagian timur nih, yang pastinya mempunyai budaya adat istiadat yang berbeda. Nah, ketika pertama kali saya datang di sini, wah, saya agak sedikit shock dengan kebiasaan-kebiasaan di sini karena saya harus dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini. Nah, saya berusaha untuk beradaptasi dan kemudian bisa menyesuaikan. Nah, di situ tadi saya dituntut untuk disiplin. Nah, seperti yang tadi disampaikan juga disinggung sama Tessa bahwa di Poltekip ini kan memiliki namanya Perduptar, Peraturan Kehidupan Taruna. Nah, di situ itu ada berisi peraturan, larangan, sanksi apabila kita melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Di situ juga telah dijelaskan peraturan bagaimana kita bersikap, bertindak, kemudian kita berjalan menggunakan atribut pun itu semua telah diatur di dalam Perduptar tersebut. Nah, oleh sebab itu kita dituntut untuk berdisiplin. Tapi apabila kita udah 1-2 tahun memang belum terlalu ini ya. Awal-awal udah, aja ya. awal-awal aja. Lama-lama Lama-lama terbiasa. sudah terbiasa dan itu menjadi habit bagi kita. Jadi habit yang baik Iya, sebenarnya. yang baik. Dan teman-teman di sini juga saling tolong menolong Saling gitu ya, Iya. saling ingetin. Iya, Oke, seru-seru banget nih, menarik banget ya sahabat pemasyarakatan tentang ceritanya para taruna dan taruni. Kalau aku sendiri sebenarnya selama ini memang kebetulan aku dari organisasi UNODC. Nah, buat sahabat pemasyarakatan yang belum tahu UNODC itu apa, kita ada podcast sebelumnya tentang apa itu UNODC dan juga kerjasamanya dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mungkin nanti bisa dicek ya di link yang ada di bawah nanti. Nah, selain itu juga selain menarik untuk mengetahui informasi insight yang kita mungkin nggak bisa dapetin dari baca di website dan di tempat yang lain, ini kalau menurut kalian tuh tantangan sama menariknya pengalaman yang didapatkan
nggak seimbang, pokoknya lebih banyak menariknya ya, Iya, lebih betul. banyak serunya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang di rumah, kalau misalnya mereka tertarik mau ikut seleksi, tahapan-tahapannya itu apa aja sih, dan apa aja yang mesti disiapin selain niat ya tentunya. Nah, buat teman-teman kalau teman-teman tertarik dan berminat masuk ke Poltekkip, itu jelas ada persyaratannya nih Kak. Ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui. Untuk persyaratan jelas harus 17 tahun ke atas. Oke. Kemudian sudah lulus SMA, dan untuk Poltekkip sendiri, SMA mau IPS, IPA, bahasa, itu bisa semua. Semua masuk. Semua masuk. SMK juga Termasuk bisa. SMK. Oh, SMK pun kalau mau masuk Poltekkip bisa. iya. Nah, kemudian untuk laki-laki itu minimal tinggi badan 170 cm. Untuk yang perempuan 160 cm, Kak. Oke. Nah, terus teman-teman yang laki-laki terutama itu tidak boleh ada tato ataupun tindik. Karena itu akan mengganggu, merusak penampilan dari taruna tersebut. Untuk persyaratan seperti itu, Kak. I see. Nah, selain persyaratan utama yang tadi disebutkan oleh Brilian, ada nih persyaratan-persyaratan tambahan. Tapi perlu diketahui juga bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Poltekkip, bahwa di Poltekkip ini membuka 2 formasi. Formasi yang pertama yaitu bagi teman-teman yang berasal dari SMA, SMK seperti yang tadi disebutkan Brilian. Formasi berikutnya yaitu formasi PNS dan juga formasi orang asli Papua. Nah, untuk persyaratan tambahannya, untuk formasi PNS yang pertama yaitu harus minimal berusia 25 tahun. Dan kemudian persyaratan tambahannya yaitu harus membuat surat persetujuan Kakanwil. Ya, membuat surat persetujuan Kakanwil. Kemudian bagi teman-teman yang berasal dari PNS juga membuat surat tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Surat tersebut itu wajib ditandatangani oleh Kakanwil ataupun ditandatangani oleh Kepala Biro. Nah, persyaratan berikutnya juga teman-teman yang berasal dari PNS wajib untuk mengisi atau membuat PPKP atau prestasi penilaian kinerjanya. Nah, penilaian kinerjanya itu ada diharapkan untuk membuat 2 tahun terakhir, yaitu di tahun 2023 dan juga di tahun 2022. Jadi di situ akan diberikan link khusus ataupun ini untuk bisa diupload di situ. Kemudian untuk tambahan bagi teman-teman yang ingin mendaftar khusus bagi formasi orang asli Papua, teman-teman bisa persyaratan tambahannya itu yaitu membuat surat keterangan orang asli Papua. Surat ini bisa didapatkan di lembaga resmi ataupun di kantor kelurahan sekitar rumah teman-teman. Mungkin itu persyaratan tambahan dari saya. Kemudian kan ada tahap seleksinya ya Kak. Nah, yang pertama itu ada tahap administrasi. Itu bisa kita lihat di website Caterkumham ya. Terus kemudian ada tahap SKD. Di situ ada tiga yang diujikan, yaitu ada TIU, ada TKP, dan juga ada TWK. Itu apa aja kalau boleh? Kalau TIU itu tes intelijensi umum, kemudian TKP itu tes kepribadian, dan yang ketiga ada TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, kemudian ada tes kesehatan, ada tes kesamaptaan yang lari, ada sit up, push up, kemudian juga ada tes psikotes. Kemudian setelah itu ada tes wawancara pengamatan dan fisik. Dan itu kita yang menampilkan bakat-bakat yang kita milikin Kak gitu. Oke, seru-seru. Oke, baik. Nah, tadi udah lumayan jelas ya, tapi buat teman-teman di rumah yang ketinggalan informasinya atau yang butuh informasi lebih detail lagi, boleh nonton di YouTube-nya Ditjenpas di PAS TV. Semua sudah tersedia di Paspedia. Silahkan ditonton ya. Nah, kalau tadi udah informasi resminya, boleh nggak sih di-share tips-tipsnya gimana nih supaya berhasil? Karena setiap tahun kan minatnya lumayan besar ya. Gimana supaya bisa berhasil seperti kalian? Kalau tips dan trik dari saya ya Kak, jelas kita harus berusaha, berdoa, minta restu. Berdoa, minta restu. Jelas, itu yang harus dilakukan. Karena kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita nggak berdoa, kita nggak minta restu, buat apa? Oke. Restu orang tua itu paling nomor 1, restu orang tua. Setuju. Makanya kalau teman-teman memang sudah berminat, berniat, kemudian belajar, itu harus lebih ditingkatin lagi. Karena dari tahun ke tahun, jumlah pendaftar itu semakin banyak nih Kak, dari Poltekkip. Sudah makin banyak yang ketat mengenal. ya persaingan.
udah banyak yang kenal, udah makin ketat. Jadi kalau kalian belajar setengah-setengah itu percuma. Kalau tips dari saya, belajar itu mulai dari hal-hal yang simple. Ada dari buku, ada dari website, tryout gratis, itu banyak di internet sekarang. Di YouTube pun ada. Kemudian kalau fisik, kalian bisa latihan setiap hari. Karena fisik kan nggak bisa 1-2 hari nih. Betul. Udah siap buat fight gitu kan. Iya. Makanya harus dipersiapin lebih awal lagi gitu sih Kak. Oke, terima kasih Brilian. Nah, teman-teman ternyata seru banget ya jadi taruna-taruni di Poltekip ini. Pertama udah sekolahnya gratis, Iya. lulus langsung dapat penempatan dinas, terus pakai seragam yang keren-keren Iya. ini juga gratis gitu ya. Plus mereka dapat pengalaman yang menyenangkan dan solidaritas yang sangat tinggi sekali di sini. Nah, selain itu juga pastinya dapat skill yang keren-keren banget Iya. dan bermanfaat untuk karir ke depan. Bagi teman-teman yang akan berencana untuk mendaftar ke Poltekip, berarti ayo mulai disiapin dari sekarang ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Terry, Tessa, dan juga Brilian. Terima kasih, Kak. Sukses terus untuk kalian. Amin, terima kasih. Teman-teman semua, kalau gitu saya tutup dulu podcast hari ini. Sampai bertemu lagi di Voice of Corrections berikutnya. Sampai jumpa. Bye.